Rafid. Bapak Ibu, suaranya bisa terdengar? Cek, cek. Sakit ya? Ya, siap. Sudah masuk, Pak. Oke. Wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Bapak Idam yang sudah memandu acara kita pada kesempatan malam hari ini, dan sebelumnya juga perkenankan saya selaku moderator untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, memandu ataupun memoderatori diskusi yang nanti akan tentunya disampaikan oleh beliau narasumber, dan tentunya juga semoga saja nanti kita akan mendapatkan ilmu baru, kemudian pemahaman ataupun pengetahuan baru berkaitan dengan bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Dan sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan malam hari ini perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Ahmad Hasan. Kalau saya sekarang berkonsentrasi sebagai guru di satu sekolah swasta di Kabupaten Wonosobo, yakni SMP Tahasus Al-Quran Kalibeber Tengah Wonosobo. Dan saya di SMP Tahasus ini mengajar bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa, yang tentunya juga di malam hari ini saya bukan hanya sebagai moderator saja, tapi juga akan menimba ilmu dari Bu narasumber nanti yang akan saya kenalkan untuk Anda ya. Dan pada kesempatan kali ini juga seperti yang sudah tertera di leaflet, bahwasanya diskusi kita akan berlangsung selama sampai jam 9 nanti ya, atau 1,5 jam, dan nanti tentunya kita akan membuka beberapa termin pertanyaan agar apabila ada sesuatu yang ingin diketahui lebih lanjut bisa kita laksanakan begitu ya. Nah, selanjutnya saya tinggal di Wonosobo atau di Kalibeber juga, yakni di Kalibeber RT 3 RW 7 Mojo Tengah Wonosobo. Tentunya untuk Bapak Ibu guru bisa datang atau hadir nanti kalau misalkan sampai di rumah saya, okay? Dan langsung saja, ini Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini di Komunitas Guru Belajar Nasional atau Nusantara Nasional, okay? Ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang baik benar. Tentunya bersama kita sudah hadir Ibu Sri Jumini SPD MPD. Ini beliau lahir di Boyolali tanggal 3 Februari 1982, dan sekarang beliau merupakan pendidik ataupun dosen di pendidikan fisika FITK Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Kemudian beliau ini merupakan pakar di pendidikan IPA atau ilmu pengetahuan alam, dan beliau yakni di Jalan Meja Bambang Sum kilometer 2 Sidojoyo R2 R1 Pagarkuh Wonosobo. Dan mata kuliah yang di beliau di Universitas di Wonosobo yakni pembelajaran IPA, kemudian juga ada mekanika, teori pembelajaran, kemudian fisika modern, kemudian juga beliau mengampu di fisika teknik, fisika inti, ilmu biomedik dasar, metodologi penelitian pendidikan, dasar keperawatan juga. Dan beliau ataupun untuk riwayat pendidikan beliau kuliah ataupun mengambil S1 di Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS di bidang ilmu pendidikan fisika, tahun lulus ataupun masuk di tahun 2000 hingga lulus di tahun 2005. S2 mengambil konsentrasi sama di pendidikan IPA, kemudian beliau juga untuk perguruan tinggi di Universitas 11 Maret Surakarta. Dan untuk S3 beliau di Universitas Negeri Semarang atau UNES, dan juga untuk ilmu yang diambil pendidikan IPA juga nih. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau ini ataupun riwayat pekerjaan, mohon maaf, beliau pernah menjadi guru SD di Moboyolali, kemudian guru SMP Negeri 1 Simo Boyolali, kemudian beliau guru Muhammadiyah Simo Boyolali,
kemudian cabang Primagama Timo Boyolali, kemudian dosen kebidanan Baul Ulum Surakarta, dan juga guru Muhammadiyah. Sekarang beliau merupakan dosen di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Kemudian dari kurikulum vitae beliau ini pengalaman penelitian banyak sekali, bagus sekali. Ini yang saya bisa bacakan, salah satunya adalah di tahun 2006 beliau judulnya adalah tim, kemudian 2010 fisika dalam olahraga. Baik, mungkin langsung saja kita menyapa Ibu Sri Jumiati selaku narasumber, dan silakan untuk menghidupkan voice ataupun speakernya. Mungkin monggo untuk waktunya kami berikan pada Ibu Sri Jumiati untuk tangguh yang tengah mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Nanti kita akan adakan dulu, jadi ditunggu saja. Monggo bisa dimulai untuk diskusi kita pada malam. Ya, baik. Terima kasih Pak Robit Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sekalian kami hormati, Bapak Moderator Pak Ahmad Robit Hasan dari SMP Takasus, banyak yang asing ya di mata saya, keluarga besar komunitas guru belajar nasional apa Nusantara? Yang betul Nusantara, Ibu. Ya, yang betul Nusantara atau nasional? Nusantara ini. Komunitas guru belajar Nusantara ya, iya. Pak Moderator, nama saya Sri Jumini, bukan Sri Jumiati, ya. Ya, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya di tengah pandemi COVID seperti ini dan khususnya pada teman-teman yang saat ini bergabung malam hari, biasanya waktunya istirahat bercengkrama dengan keluarga, tetapi masih menyempatkan diri untuk kita bersama-sama belajar. Saya pun belajar di sini, jadi nanti kita akan lebih banyak sharing. Bukan berarti apa yang tadi sudah disampaikan oleh moderator dengan banyaknya tulisan yang sudah saya sampaikan, walaupun tidak disampaikan semua, saya akan mencoba. Saya nanti akan mencoba mengenalkan. Jadi sekarang itu dengan era teknologi itu semuanya menjadi mudah. Saya nggak perlu bilang, oh saya ini dosen berkualitas. Tidak perlu seperti itu. Cukup teman-teman nanti cari di Google Scholar dan bisa lihat karya saya dan kualitasnya. Nah, semoga kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan rahmat sehingga diberikan kemudahan dan keringanan langkah untuk senantiasa beraktivitas belajar dimanapun dan memberikan pembelajaran. Salam tak salawat kita haturkan kepada sang guru besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai kita bersama. Baik, sebelum saya sampaikan sedikit materi ya, nanti kita akan banyak bereksplorasi melalui virtual. Dari yang disampaikan Pak Moderator tadi, ya saya coba share screen dulu.
saya kenalkan identitas saya ya. Ya. Ya, baik. Di hadapan Bapak Ibu sudah tampil web ya. Nah, ini adalah karena saya berada di program studi pendidikan fisika. Identitas saya pastinya kan mudah, semestinya memang idealnya dan semestinya mudah dicari di sini. Sehingga nanti ini profil prodi, ini profil dosen ada di sini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat dosen-dosen di tempat kami. Mungkin ada yang dikenal ya. Ya, ada yang Bapak Ibu kenal. Nah, kembali saya akan kenalkan beberapa istilah yang mungkin asing untuk Bapak Ibu, tetapi di hadapan Bapak Ibu teman-teman dosen ini sudah biasa. Jadi kalau Bapak Ibu punya NUPTK, saya pun punya yang namanya NIDN, Nomor Induk Dosen Nasional. Ini menandakan bahwa sudah punya kunci gitu ya. Nah, kemudian jabatan saya adalah lektor dengan golongan baru pada tahap 3D. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat reputasi dosen, cukup di Google itu klik, kalau kita orang awam, orang umum itu kan mencari sesuatu, segala sesuatu itu lewat Google. Nah, kita para akademisi, kalau mau mencari artikel atau sejenisnya itu melalui Google Scholar. Nah, dosen pun juga sekarang banyak bisa kita cari profilnya itu di Google Scholar. Ini coba saya klik. Nah, di sini sudah tampil di hadapan Bapak Ibu. Ini adalah rumah saya di Google Scholar. Jadi sini Bapak Ibu bisa lihat, ini nama saya, ini foto saya. Kemudian ini adalah semua karya saya. Nah, kalau tadi cukup banyak ya, tidak sempat disebutkan. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini semua karya saya yang bisa diindeks atau diteropong ya oleh Google. Nah, kemudian selain karya, ini di sebelah kanan, ini adalah teman-teman yang berkolaborasi melalui tulisan bersama saya. Dan di sini, ini adalah grafik statistik jumlah sitasi artikel saya yang dikutip oleh orang lain. Nah, jumlah kutipan terhadap artikel ini menunjukkan indeks. Jadi selama dari tahun 2013 sampai 2020 ada 60 orang yang mengutip, sehingga H-indeks. H-indeks ini berarti menunjukkan kualitas dari karya seseorang pada tahap 5. Nah, ini identitas saya kalau dilihat dari Google Scholar. Bapak Ibu juga bisa lihat lewat Google Scholar, kemudian diketik namanya langsung. Kalau Google Scholar itu kan identitas karya kita. Kalau sudah punya karya di jurnal internasional, dia pasti akan punya yang namanya ID Scopus. Nah, ini kalau saya klik, nah akan menuju ke rumah saya. Kalau tadi rumah saya di Google Scholar, ini rumah saya di Scopus. Di sini karya-karya saya buat itu ada di sini semuanya. Ini di Scopus. Nah, kemudian identitas di
di tingkat internasional ditunjukkan oleh ID ORCID. Itu bisa merekam di Scopus, di WOS, dan di yang lain-lain. Nah, kadangkala kalau kita mau masuk jurnal internasional itu tidak perlu, kalau sudah punya ORCID tidak perlu memasukkan identitas, cukup memasukkan ORCID kemudian sudah terhubung. Nah, di sini di ORCID ini semua karya kita di jurnal di internasional ya, itu ada, itu yang namanya ORCID. Nah, di WOS ini, WOS itu lebih apa ya? Sebetulnya lebih bergengsi dari Scopus, tetapi ini setara sama pengindeks jurnal internasional yang qualified, bergengsi. Kalau sudah ada artikel kita yang terindeks di WOS, maka kita akan punya ID-nya sama dengan Scopus ini. Nah, kemudian kalau rankingan, kalau tadi Scopus dan WOS itu kan tingkat internasional ya. Nah, kalau di Indonesia ranking karya di oleh yang namanya Sinta. Nah, di Sinta ini adalah rumah nasional setiap penulis. Jadi ini rumah saya di Sinta. Kalau saya buka Sinta secara umum. Nah, posisi saya sebagai dosen unsik di mana gitu? Kalau saya coba cari rumah unsik di Sinta posisinya. Ya, saya lihat posisi saya nah, ini adalah rumah unsik di Sinta. Nah, rumah unsik di dalamnya ada banyak penulis di sini. Semua dosen unsik ada di sini. Iya. Nah, posisi saya adalah di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5. Kebetulan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah dosen fisika semuanya, dosen saya. Ya. Nah, itu rumah Sinta. Kita kembali ke awal tadi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya Publon. Ini masih jarang, karena yang punya Publon itu yang memang sudah pernah diminta untuk mereview artikel pada jurnal internasional bereputasi. Jadi Publon itu adalah komunitasnya para reviewer tingkat internasional ya. Tidak semua orang punya ini ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, itu tentang identitas saya. Ya, saya sekarang nanti kita akan mencoba masuk bagaimana menulis artikel dan memasukkan artikel ya. Jadi sebelum ke sana, karena ini temanya adalah menulis manuskrip atau artikel, kemarin memang sebetulnya yang disampaikan ke saya adalah karya ilmiah, tetapi khusus saya ingin saya fokuskan pada artikel ilmiah. Baik, sebelumnya saya share screen materi dulu. Ya.
Ya, baik, ini sudah terlihat ya. Nah, menulis artikel ilmiah. Ya, sebetulnya apa artikel ilmiah itu? Saya kira kalau ini sudah paham semua, setidaknya artikel ilmiah itu adalah tulisan yang berisi kumpulan gagasan, ide, dan hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, kajian, evaluasi yang disajikan secara terstruktur sesuai metode ilmiah, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kata kuncinya di sini adalah metode ilmiah. Bagi teman-teman guru IPA, saya yakin ini sudah sangat hafal di luar kepala ya. Yang dimaksud dengan metode ilmiah di sini tentunya mengikuti kaidah inquiry, yaitu dari pengamatan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan jawaban sementara atau hipotesis, kemudian bereksperimen atau mengumpulkan data, kemudian datanya dianalisis, dilakukan pembahasan ini dihubungkan untuk menjawab hipotesis tadi, kemudian kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pengkomunikasian. Nah, komunikasi ini menjadi untuk era sekarang menjadi sangat penting. Hasil penelitian kita itu memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Nah, sebelum tentang artikel ilmiah, ragam karya tulis ilmiah itu apa saja gitu ya. Nah, sebetulnya semua artikel atau paper itu termasuk dari karya tulis ilmiah. Lebih luas, karya tulis ilmiah itu lebih luas. Kemudian artikel-artikel yang diseminarkan, nanti biasanya kalau seminar itu ada yang namanya proceeding. Proceeding itu kumpulan artikel-artikel yang diseminarkan. Ini di belakang saya ini banyak ya, banyak proceeding. Nah, kemudian semua karangan ilmiah, makalah, buku, diktat, artikel, surat kabar, atau job sheet itu semuanya masuk dalam karya ilmiah. Nah, sekarang jenis artikel ilmiah itu ada yang namanya artikel review, atau kalau sederhananya di tempat kami itu metodenya biasanya dilakukan dengan literary research. Artikel review itu berisi rangkuman dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain atau peneliti terdahulu. Tulisan tersebut disusun secara komprehensif dengan pemahaman terkait dengan bidang ilmu tertentu, dan pada artikel review biasanya diberi batas awal dan akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Ini nanti saya tunjukkan bagaimana mencari artikel untuk direview secara cepat dan akurat. Nah, yang kedua, artikel penelitian. Artikel penelitian adalah jenis artikel ilmiah yang memuat informasi tentang ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal baik nasional maupun internasional. Artikel ilmiah jenis ini menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru dan orisinal serta dijelaskan metodologinya. Nah, jadi untuk artikel penelitian ini termasuk di dalamnya itu kalau Bapak Ibu yang melakukan ada best practice, kemudian ada PTK dan sejenisnya. Kemudian artikel berita itu juga termasuk dengan syarat kaidah ilmiah itu terpenuhi. Kemudian artikel yang diseminarkan atau artikel di proceeding itu juga termasuk artikel ilmiah. Bahkan ya, untuk memasuki tahap jurnal itu melalui seminar nasional atau masuk artikel proceeding dulu, kemudian direview, dinilai, baru yang terakhir adalah masuk jurnal. Ya. Nah, sekarang karya ilmiah yang utuh itu seperti apa? Yang pasti
Ini hanya mengingatkan saja, ada rumusan masalah, kemudian mengandung nilai kebaruan. Nah, ini yang paling penting, nilai kebaruan atau novelty. Bagaimana caranya? Nah, nanti saya tunjukkan. Kemudian menggunakan metodologi dalam menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi masalah yang sudah dirumuskan. Kemudian ada dukungan data atau teori yang mutakhir, up to date, yang lengkap dan jelas. Kemudian ada kesimpulan dan ada daftar pustaka. Ini karya ilmiah yang utuh seperti ini. Nah, kemudian tadi saya sampaikan artikel. Sebetulnya artikel, kita berbicara artikel, itu berarti sebuah tulisan yang sudah terbit, baik itu di jurnal, di proceeding, di media massa yang lain, itu yang dinamakan artikel. Kalau belum terbit, namanya apa? Namanya manuskrip. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya masing-masing. Yang membedakan artikel review, artikel penelitian, kemudian laporan khusus, mini review, dan methods, itu seperti apa? Nah, di bagian pendahuluan, ya semuanya ada ya. Di bagian pendahuluan ini semuanya ada dari semua ini. Kemudian dengan bahan atau metodenya ada enggak? Artikel review itu ada. Sebagian ada yang pakai metode, sebagian tidak. Jadi langsung penjelasan itu juga ada. Kemudian untuk hasil penelitian, bahan atau metodenya jelas ya, kalau ini ya, jelas memakai, dan biasanya eksperimen. Kemudian laporan khusus, metodenya juga ada, mini review, sebagian ada, sebagian tidak, sama dengan artikel review ini. Kemudian metode X itu biasanya desainnya eksperimental. Nah, kemudian dilihat dari hasil dan pembahasan. Untuk artikel review, pembahasannya adalah hasil review, jadi menyampaikan penelitian orang lain atau yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kalau artikel hasil penelitian, pembahasannya adalah ya hasil penelitiannya kemudian dibahas. Kemudian kalau laporan kasus, di sini membahas kasus yang sudah diteliti. Ini sama, mini review juga hasil penelitian terdahulu atau yang orang lain lakukan, yang kita tulis di sini. Kemudian untuk metode X, pembahasannya validasi metode, pembahasannya terdiri dari validasi metode, kemudian kebaruan dari metode. Untuk kesimpulan, semuanya ada kecuali metode X. Kemudian referensi, nah ini yang perbedaan yang menonjol. Kalau artikel review itu jumlah refnya atau daftar pustaka banyak, karena sehingga harus banyak artikel yang direview. Juga dengan hasil penelitian, jumlahnya juga banyak, tetapi biasanya ini lebih banyak. Kemudian laporan kasus tidak begitu sesuai kebutuhan. Kemudian mini review lebih sedikit ya dari artikel review. Dan metode X cukup ada saja. Ya. Sekarang kita masuk bagaimana menulis manuskrip. Jadi draft artikel sebelum di-submit, sebelum dikirim, baik itu ke jurnal maupun seminar ataupun kompetisi yang lain. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana abstrak, tetapi saya hanya memberikan penekanan pada hal penting. Kadangkala kita sudah punya
gambaran, kemudian kita menulis ringkasannya terlebih dahulu, walaupun tidak lengkap. Nah, yang harus ada hal-hal penting di abstrak itu latar belakang dituliskan secara singkat. Kemudian tujuannya, kemudian metode dan desain penelitiannya, kemudian hasil-hasil yang utama, jadi ringkasannya, kemudian kesimpulan yang utama dan implikasi. Di dalam abstrak ini, tulis hal yang suntatis dan singkat saja. Kemudian, tekankan pada metode, hasil yang utama, dan kesimpulan. Untuk tujuan, satu kalimat pendek dengan gaya imperatif. Nah, kemudian metode dan hasil tuliskan 2-4 kalimat saja. Begitu juga dengan kesimpulan, tuliskan 1-2 kalimat saja. Nah, berikutnya setelah abstrak, itu ada yang namanya kata kunci. Sediakan 3-6 kata kunci, hindari istilah umum dan jamak dan multi konsep. Hindari penggunaan kata penghubung. Hemat dengan singkatan, gunakan singkatan yang sudah umum. Nah, kalau biasanya kata-kata kunci ini digunakan untuk indeksisasi dan pencarian. Berikutnya, setelah abstrak, bagian badannya kita masuk badan artikel. Badan yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi informasi yang luas pada topik atau kajian penelitian terdahulu. Kemudian informasi latar belakang yang lebih sempit, perlu untuk kajian. Kemudian fokus makalahnya, boleh juga disampaikan hipotesisnya, dan ringkasan permasalahan. Biasanya 300-500 kata. Kalau proposal biasanya di bagian pendahuluan ini adalah bobot yang paling besar ya di latar belakang. Penelitian, kemudian hipotesis dan tujuan penelitian. Kenapa penelitian itu harus dilakukan? Kemudian hipotesis dan tujuannya itu disampaikan di bagian pendahuluan. Nah, kemudian berikutnya pendahuluan itu jangan disamakan dengan tinjauan pustaka, berbeda. Jadi kalaupun di pendahuluan ini kalaupun harus menampilkan referensi, itu adalah referensi yang memang bersifat menunjukkan data bahwa ada permasalahan yang memang sudah dikaji oleh orang lain, kemudian kita menambahkan. Kemudian rujukan pada penelitian lain yang berkaitan dengan hasil lebih baik ditunda dalam pembahasan. Ya, ini sudah cukup jelas nih. Nah, bagian berikutnya setelah pendahuluan. Nah, jadi beda dengan laporan ya. Kalau laporan itu setelah pendahuluan ada kajian pustaka, kemudian kerangka berpikir. Tapi kalau manuskrip atau calon artikel itu setelah pendahuluan itu langsung metode. Jadi harapannya di kajian pustaka itu nanti langsung terintegrasi dengan pembahasan. Metode di sini biasanya editor menilai metode penelitian yang digunakan memadai untuk menjawab tujuan khusus penelitian atau hipotesis. Rasional dalam memilih prosedur atau pengujian. Poin penting untuk menilai apakah hasil penelitian valid atau dapat diterima atau tidak. Jangan menggunakan metode yang peneliti tidak paham. Jadi kita hanya ikut-ikutan begitu, kemudian karena kita tidak paham, penguraiannya pun tidak jelas. Maka nanti kan kita akan bingung sendiri.
Kemudian metode biasanya ditemukan sebagai bagian paling lemah dalam manuskrip. Maksudnya begini, seringkali metode penelitian dalam artikel pendidikan itu metode itu tidak disampaikan secara rinci, sehingga belum bisa menggambarkan secara jelas penelitian yang telah dilakukan itu seperti apa. Nah, ya, nah dalam metode ini kesalahan umum yang sering terjadi, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, informasinya minim, jadi hanya sekedar menjelaskan metodenya library riset, data primer, data sekunder, kemudian cara menganalisisnya dengan apa, kemudian cara menyimpulkannya dengan apa, tidak digambarkan, bahkan hanya di bagian sumber data primer, sumber data sekunder tidak disebutkan. Sumber data primer yang dimasukkan di sini apa? Nah, mestinya dijelaskan secara rinci. Kemudian informasi dari pendahuluan ini juga tidak digambarkan secara jelas, sehingga hasilnya itu akan ada kesalahan atau ketidaksesuaian karena hanya bersifat garis besar. Ini untuk penelitian biasanya laboratorium ya. Ada di bagian metode itu tidak hanya metode saja, tetapi bahan, menyebutkannya bahan dan metode. Nah, kalau seperti ini, yang harus dilakukan adalah menyediakan panduan bagaimana penelitian itu dapat diulang oleh orang lain. Jadi metode yang baik itu adalah metode yang ketika dilakukan oleh orang lain itu bisa. Nah, maka di dalamnya dijelaskan tentang subjek penelitiannya, kemudian teknik penyiapan sampelnya. Kalau biasanya di penelitian pendidikan itu kan populasi, kemudian teknik pengambilan sampel. Misalnya kelas, kita mau meneliti kelas 6 SD, di situ ada 6 kelas ya. Kita mau ambil 2 kelas, maka dari 6 itu kita ambil sampel 2 kelas secara acak atau random. Kemudian dideskripsikan keadaan di lapangan, kenapa melakukan penelitian di situ. Kemudian protokol pengumpulan datanya, teknik analisis datanya, dan ketika kita melakukannya dengan software, misalnya kalau konvensionalnya kan kita ngitung pakai Excel biasa ya. Nah, kemudian kalau sudah banyak berkembang software pengolahan data, ada kalau SPSS semuanya sudah, saya yakin sudah bisa. Ada NVivo, ada Amos, ada Listrel, ada SEM dan lain sebagainya, ada banyak begitu disampaikan di metode. Kemudian dideskripsikan peralatan-peralatan yang dan kegunaannya. Ya. Nah, kalau sudah sampai metode, ini langsung ke hasil. Nah, hasil ini tulis setelah gambar dan disusun dengan tabel biar bisa dibaca secara jelas. Pertimbangkan data secara kritis, buat tabel, gambar, dan masukkan pada garis besar. Kemudian tulis hasilnya. Berikutnya untuk penentuan hasilnya, apakah pertanyaan awal telah terjawab. Jadi dalam menuliskan hasil ini, kita merujuk pada perumusan masalah yang sudah ada di awal. Kemudian arahan untuk penelitian selanjutnya. Jadi hasil di sini nanti akan menjadi dasar ketika penelitian kita dikembangkan oleh peneliti yang selanjutnya. Keduanya ini nanti akan banyak disampaikan pada pembahasan. Nah, kemudian dari hasil ini juga sampaikan temuan, apakah signifikan atau tidak.
kemudian tidak bias, jangan membahas kelemahan. Jadi disampaikan temuan-temuannya, keunggulan dari penelitiannya. Kemudian setelah temuan, sajikan hasil sesuai urutan eksperimen yang sudah disampaikan di metode. Jadi sinkron antara metode kemudian dengan hasil penelitiannya. Nah, kemudian kelompokkan temuan sesuai dengan karakteristik subjek tadi ya yang diteliti. Kemudian temuan didata sesuai urutan dalam metode dan pendekatan dari umum ke khusus. Ada yang menyebutkan tadi hasil saja, kemudian ada yang menyebutkan hasil penelitian. Ini sesuai dengan gaya selingkung permintaan dari kalau jurnal ya dari jurnal masing-masing begitu. Di sini hasil penelitian ringkas dan laporkan hal penting, terutama temuan utama atau yang penting didahulukan. Jadi kalau tidak semua yang ada di laporan penelitian ini kita masukkan di manuskrip atau di calon artikel, hanya temuan utama saja. Paparkan data yang relevan saja, fokus pada masalah atau temuan tadi. Jangan mengulang metode pada bagian hasil. Jadi di sini hanya menjelaskan hasil sesuai metode, tidak mengulang metodenya. Tabel dan gambar deskripsikan secara spesifik. Kemudian sajikan nilai-nilai mutlak dan persentase sehingga penilai itu reviewer dapat menilai signifikansi dari temuan penelitian kita. Nah, ada juga yang menyebutkan di sini tidak hanya hasil, tapi hasil dan pembahasan. Jadi sekaligus dalam satu bagian. Nah, pada bagian ini, dalam bagian diskusi atau pembahasan, yang perlu dibahas adalah apakah hasil yang didapat tadi sesuai dengan hipotesis atau tidak. Kemudian, setelah itu juga pengutipan literatur dalam pembahasan jangan terlalu panjang. Bila perlu dihindari. Carikan dan tulis hasil penelitian orang lain dalam bahasa sendiri, dalam bahasa kita. Jangan mengutip pendapat orang di tempat yang tidak tepat. Maksudnya ketika kita mengutip ya memang harus sesuai dengan apa yang kita tulis. Kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok. Ya, ini sama. Nah, setelah hasil dan pembahasan, kita masuk pada kesimpulan. Apa yang harus ada di kesimpulan? Kesimpulan tidak selalu harus ada di subjudul kesimpulan. Dalam mengambil kesimpulan, jangan berspekulasi, tetapi memang berdasarkan data dan hasil pembahasan. Kesimpulan harus didasarkan pada fakta hasil penelitian. Nah, kemudian bagian yang tidak boleh terlupakan, dan biasanya ini sebagai rekognisi ya, pengakuan bahwa memang artikel ini, kalau memang artikel ini itu, penelitian ini didanai oleh sebuah lembaga tertentu, pemerintah atau yang lainnya, perlu kita sampaikan ucapan terima kasih pada artikel, biasanya tempatnya sebelum penulisan daftar pustaka. Dalam ucapan terima kasih perlu disebutkan lembaga pemberi dana beserta nomor kontraknya sebagai dokumentasi. Kemudian pengakuan kontribusi individu atau lembaga yang berarti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan. Jadi tidak hanya lembaga, tetapi individu yang memang kita anggap banyak membantu, walaupun tidak terlibat secara langsung dalam penelitian, artinya namanya tidak
tidak ada di penelitian kita itu, kita sampaikan ucapan terima kasih di bagian ini. Nah, untuk penelitian daftar pustaka, nah untuk sekarang sudah banyak ya. Jadi pengelolaan referensi yang tidak manual, salah satunya pakai Mendeley, itu lebih fleksibel ya. Jadi kita mau ganti gaya maksudnya gaya penulisan ya, sesuai dengan gaya selingkung dari jurnalnya, itu tinggal mengubah aja, nanti semuanya sudah berubah sendiri, sudah ada penyesuaian. Referensi yang dianjurkan itu peer reviewed, maksudnya gini, kalau kita menulis buku, sebaiknya memang referensinya banyak buku. Kalau kita menulis manuskrip untuk jurnal, sebaiknya referensinya itu memang banyak jurnal. Nah, jurnal ini terkategori. Kalau kita pengennya menulis jurnal nasional, ya diperbanyak jurnal, minimal jurnal nasional. Ada jurnal internasionalnya itu lebih baik. Tapi kalau kita menulis manuskrip untuk jurnal internasional, maka referensinya itu ya sebaiknya ya memang jurnal internasional. Apalagi jurnal-jurnal yang bereputasi. Kalau bereputasi itu ada tingkatan, ada kuartil 1, 2, 3 itu menunjukkan kalau Q1 itu berarti memang sudah yang paling qualified dan tidak mudah untuk masuk ke sana. Ya semuanya rujukannya harus jurnal bereputasi Q1 kalau memang tujuannya ke sana. Kemudian seharusnya tidak perlu mengacu pada non-peer-reviewed work textbook atau personal communication. Kalau saya menggambarkan untuk teman-teman mahasiswa itu, jangan go blog. Artinya blog boleh kita gunakan untuk referensi, tetapi kita harus pilah-pilah, harus benar-benar memahami blog itu dan betul-betul kita bisa memastikan atau bisa mempertanggungjawabkan. Tidak semua blog bisa kita pakai, kita harus lebih selektif. Ya, ini. Nah, untuk penyusunan data pustaka itu bisa memakai penomoran, bisa memakai urutan huruf abjad itu ya, diurutkan dari A, B, C, dan seterusnya. Juga bisa pakai penomoran. Nah, bagaimana kaidah penulisan yang tidak boleh menuliskan data pustakanya banyak gitu, tapi tidak ada satu pun yang kita kutip, itu tidak boleh. Jadi harus ya yang kita tulis di badan artikel itu ya kita tulis data pustaka, yang kita tulis data pustaka itu juga harus kita kutip di dalam badan artikel, maksudnya seperti itu. Kemudian laporan penelitian tidak dipublikasikan dan komunikasi pribadi tidak direkomendasi sebagai pustaka acuan. Nah, kenapa? Yang tidak dipublikasikan itu kan belum melewati review ya, tapi sebuah penelitian yang sudah jadi manuskrip kemudian masuk jurnal itu biasanya sudah melewati penilaian sekian lama, tidak sekali dua kali tetapi berkali-kali. Selain itu juga sudah melewati kalau jurnal terakreditasi misalnya jurnal seperti itu sudah melewati proofreading ya, ini layak baca, grammarnya dan sebagainya sudah betul atau belum begitu. Kutipan sumber dalam status in press, bukan manuskrip publikasi, ini tidak perlu saya sampaikan. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana mulai menulis? Gunakan prinsip ATMQ. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi,
kerjakan dan upayakan. Nah, maksudnya amati, observasi untuk memilih dan menargetkan jurnal yang mau dituju. Jadi kita mau kemana? Misalnya mau ke spektra, lihat panduan, jadi panduannya gitu. Kemudian tiru, kita lihat satu artikel, kita ambil, oh modelnya kayak gitu. Tirukan semua gaya dari judul sampai referensi dari jurnal yang akan dituju. Nah, ini akan memudahkan kita dalam memandu penulisan. Kemudian modifikasi. Modifikasi beberapa titik sebagai kebaruan atau novelty dari yang diajukan. Nah, kerjakan untuk menulis. Jangan banyak berpikir. Kadang-kadang gini, kalau kita berpikir, itu seakan-akan nggak jelas apa yang mau kita kerjakan begitu. Tetapi ketika yang kita pikirkan itu kita tulis, tulisan itu akan menajamkan dari ide yang sudah kita pikirkan. Sehingga apapun itu tulis saja. Segera tulis dan segera selesaikan. Upayakan selalu untuk merevisi dan mengirimkan sampai terbit. Jangan khawatir tulisan kita itu kurang baik. Nanti akan direview, dinilai. Pun ketika ditolak, kita akan mendapatkan review sehingga kita itu dapat ilmu gitu. Oh, ternyata untuk membuat tulisan yang baik itu seperti ini. Kadang saya juga sering mencoba. Tujuan saya, target saya tidak masuk ke jurnal internasional Q1. Sebetulnya target saya hanya sampai Q3 atau Q2 saja. Tetapi di awal saya coba masukkan ke Q1. Dengan tujuan saya berharap dapat review yang baik dan mengetahui posisi artikel penelitian saya itu di mana seperti itu. Ya. Nah, ini saya tunjukkan jurnal kami ya, yang ada salah satu jurnal yang ada di UNSIK. Ini adalah jurnalnya Program Studi Pendidikan Fisika, jurnal Spektra. Ini jurnal nasional terakreditasi. Jadi standar nasional jurnal itu terakreditasi SINTA. Standar internasional untuk jurnal itu terindeks 1 Scopus atau WOS. Nah, itu standarnya jurnal. Jadi kalau di SINTA itu ada SINTA 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada tingkatannya seperti itu. Nah, ini saya langsung aja ya, langsung saya tunjukkan aja. Sebentar. Oke, Pak Robit, saya sampai jam berapa ini? Oke Bu, ini nanti kita sampai di jam 8 kurang 15 atau jam 20 lebih 45. Oke, ya masih panjang. Oke, saya tunjukkan begini. Misalnya Bapak Ibu pengen meneliti kemarin yang sedang teman-teman melakukan itu apa ya? Gamification misalnya ya. Oke, saya share screen dulu. Jadi Bapak Ibu tadi untuk mencari jurnal masuknya kemana? Google Scholar ya. Yang umum dulu. Kita mau cari jurnal jurnal nasional. Ya, baik. Kita lihat di sini kita tuliskan Google Scholar. Ya, sudah terlihat ya. Kita klik. Kita tadi mau cari karena kita pengen menulis tentang gamifikan.
praktek ya. Nah, di sini sudah muncul nih artikel-artikel kan. Jadi untuk 5 sampai 10, 5 sampai 15 sudah cukup untuk menunjang penelitian kita. Di sini kalau bisa cari yang up to date, kalau ini kan rentangnya waktunya jelas ya. Misalnya kita mau ambil 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita tulis tahun berarti 2015 ya. 2015 sampai tahun sekarang berarti berapa? 2020. Kita telusuri. Nah, ini sudah terlihat semua nih. Tinggal diambil ya, diklik dalam waktu 5 menit kita bisa mendapatkan banyak artikel. Tinggal di-download saja. Kemudian kita coba cari yang lain juga demikian. Nah, kemudian kalau artikelnya sudah di-download, pertama yang pasti yang 5 bagian awal ini adalah artikel yang paling sesuai. Nah, di sini sudah. Nah, tinggal di-download saja ini. Iya, sudah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan artikelnya, kita baca dulu abstraknya, kira-kira artikel ini tentang apa. Nah, di sini ada judul, kemudian ini adalah penulisnya. Nah, era sekarang itu memang untuk abad 21 banyak dikembangkan kemampuan kolaborasi. Biasanya bahkan kalau di tempat kami di perguruan tinggi itu untuk penilaian kepangkatan itu akan lebih baik dan lebih mudah diterima kalau penulisnya itu tidak tunggal. Penulisnya lebih banyak lebih baik yang sesuai dengan konten artikelnya ini. Kemudian di sini adalah afiliasi itu ya lembaga kita itu berada di lembaga mana. Oke, ya. Ini screen-nya kok tertukar ya? Hanya ada tampilan Google saja. Mungkin jendela screen-nya mungkin bisa ditukar, Bu. Ya, tak hentikan dulu ya. Ini tadi yang terlihat apa yang hanya untuk tampilan browser. Hanya Google mawon, Bu, yang dari tadi. Artikelnya nggak terlihat? Enggak bisa terlihat. Dari awal untuk penyelusuran artikelnya belum terlihat, Bu. Oke. Sebentar, berarti saya ulang dulu. Oke, sebentar. Ini sudah saya hentikan ya. Sebentar, saya buka dulu berarti. Iya. Saya coba share ulang. Sudah terlihat Google yang masih kosong? Sudah, Bu. Kalau saya ketik, sudah. Ini sudah terlihat ya? Iya. Itu sudah terlihat, silakan bisa diulangi lagi. Oke, ya. Saya ulangi untuk pencarian. Kalau tadi yang saya sampaikan, kalau mencari artikel itu ya, kadang saya mahasiswa pun masih mengeluh, Bu, susah mencari artikel di jurnal. Kenapa susah? Berarti belum tahu pintunya. Kalau mencari artikel di jurnal, Bapak Ibu masuknya di Google Scholar. Kita klik. Nah,
Tadi saya contohkan ketika kita pengen cari tema, ini tuh dulu ya. Nah, yang bagian ini terlihat Google Cendekia. Iya, terlihat Bu. Jeku terlihat. Oke. Ya, misalnya tadi saya contohkan kita meneruskan kemarin ya, pelatihan yang kemarin tentang gamifikasi. Kita klik, kemudian kita mulai cari. Nah, di sini sudah muncul artikel-artikelnya ini, ya. Nah, ini udah ada banyak sekali, cuma kita cari yang up to date. Kita klik ini tentang khusus ini dari 2000, kita ambil 5 tahun terakhir ya, 2015 sampai 2020. Kita telusuri, mesin Google sudah bergerak dengan cepat. Dalam waktu tidak sampai 1 menit ya, kita sudah menemukan banyak artikel di jurnal. Ini adalah nama jurnalnya ini ya. Nah, kita tinggal, boleh kita langsung download ini ya, download artikelnya ini bisa langsung, misalnya ini saya download. Ya. Oke. Nah, langsung dapat ini ya, langsung dapat di sini judul yang kita dapatkan tentang penerapan konsep gamifikasi pada e-learning untuk pembelajaran animasi 3 dimensi. Ini judulnya, kemudian ini adalah penulisnya. Terlihat ya artikelnya ya. Nah, kemudian setelah Belum jalan Ibu. artikelnya nggak kelihatan ya? Di tempatku enggak. Yang lain pripun? Ini sudah terlihat Bu. Untuk Bu Ayuwa mungkin berkenan untuk merubah pinnya, pin screen share dari Maten. Zoom ini. Nggih. Nggih, siap. Begitu. Yang lain sudah terlihat ya artikelnya ya? Ini sudah Bu. Oke, ya. Ini, nah, tadi kan kalau bisa cari minimal 5 sampai 15. Kita mau cari 100 artikel, di sini tadi ada. Pak, kita sebelum ke sini, kita kembali, ya, kita kembali ke, nah, ini, di sini ada berapa artikel? Di sini nggak ditunjukkan ya. Tapi kalau kita terus kita cari, nah ini masih banyak sekali artikel tentang gamifikasi ini. Jadi dalam waktu tidak sampai 5 menit, kita sudah bisa mendapatkan ratusan artikel yang bisa kita jadikan referensi. Nah, kita kembali pada artikel yang sudah kita dapatkan. Kadang kan ini ya, Bapak Ibu itu waktu, jangankan waktu untuk membaca artikel sedemikian banyaknya semuanya ya, waktu untuk menulis saja kita harus mencuri waktu ya. Nah, tidak harus semuanya dibaca Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pertama dari judul, ambil yang paling sesuai. Kalau waktu kan tadi sudah kita ambil tentang waktu 5 tahun ya. Semua artikel yang ada di situ insya Allah diterbitkan dalam waktu itu. Jadi ke up to date-nya sudah insya Allah sudah cukup. Nah, dari judul ambil yang sesuai, kemudian baca abstraknya. Kalau dirasa abstrak ini sudah memberikan gambaran dari artikelnya ini, sudah cukup. Ambil, gitu ya. Nah, tetapi kok dari abstraknya nggak begitu jelas. Masuk pada, kita membaca artikel ini berapa halaman nih, 12 halaman ya, perlu waktu tersendiri. Kita masuk pada kesimpulan. Nah, di kesimpulan dibaca beri gambaran tentang ini pembahasan ini ya. Kalau makasih caranya begitu. Begitu seterusnya untuk mengkaji artikel-artikel berikutnya. Nah, kalau sudah dikaji ke itu,
artikel pertama berbicara demikian, artikel 2 demikian, 3 demikian, 4 demikian, sehingga dalam penelitian ini akan melengkapi. Nah, di situ kelihatan dari tulisan itu kelihatan novelty atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, artikel-artikel yang seperti ini, yang ada kebaruan ini yang banyak dicari oleh jurnal-jurnal yang berkualitas. Kemudian ini kalau mencari artikel lewat artikel di jurnal nasional ya, kita lewat Google Scholar. Kalau kita pengen memasukkan ke jurnal internasional dulu ya. Kalau internasional jangan tanggung-tanggung, bereputasi sekalian. Bereputasi tadi apa? Terindeks Scopus atau terindeks WOS. Kita masuknya kemana? Ada banyak mesin pencarian. Saya contohkan yang sangat dekat dengan guru itu, misalnya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang sering pakai ini ya, Eric. Ini artikel-artikel pendidikan ada banyak di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Sekarang itu Google itu sudah enak kok. Kita mau pakai ini misalnya kita bahasa Inggrisnya lemah gitu ya, ya sudah tinggal diubah ke bahasa Indonesia gitu kan nanti. Nah, di sini kan muncul bahasa Indonesia semua ya. Tapi kalau sudah biasa dalam bahasa Inggris ya kita malah bingung. Bahasanya kan bahasa terjemahan kan beda ya. Nih, saya kembalikan aja ke sini. Saya tutup. Yang bagian ini yang Eric terlihat? Belum, Bu. Sepertinya belum, Bu. Yang terlihat apa? Yang terlihat masih di Untuk yang beranda. gamifikasi. Masih di beranda. Oke, sebentar. Ini kalau mungkin salah satu kalau pakai Google Meet ya itu memang harus presentasinya yang diubah ya. Coba saya buka dulu. Oke. Ini sekarang saya presentasikan. Nah, sekarang sudah ada di hadapan Bapak Ibu dari situsnya Eric. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini sebentar. Oke, tadi kan Bapak Ibu cari tentang apa tadi? Nah, karena ini situs internasional, kita jangan nyarinya gamifikasi, tapi yang bahasa Inggris apa? Gamifikasi. Ya. Oke, kita cari. Nah, muncul nih ya Bapak Ibu ya. Muncul semua artikel tentang gamification yang kita cari. Muncul semua. Nah, tadi sama. Nah, di sini pilihannya lebih banyak. Jadi, nah, kita pengen artikel yang hanya terbit di tahun 2020 saja. Tinggal kita klik. Nah, di sini berarti semua artikel yang hanya terbit di tahun 2020. Kemudian, nah, kita pengen lebih mempersempit pada ini misalnya teaching metode pembelajaran ya. Mohon maaf Ibu, untuk lebih dipercepat waktunya kita hampir habis untuk pemaparan. Oke, siap. Ibu tadi untuk masuk Eric tadi apa ya, Bu ya? Ini klik di sini, klik Eric saja. Eric terus enter, nanti muncul ini. Oh, ngoten nggih. Ya, oke. Dan seterusnya nanti ini akan muncul sesuai dengan permintaan kita. Kemudian ini sumber jurnalnya, ini ada jurnal banyak ini ya di sini ya. Kita pengen hanya yang ada di misalnya
ya. Ini masih ada banyak sekali. Pengennya yang pendidikan fisika saja misalnya. Oh, bukan ya, ini tadi pendidikan olahraga ya. Yang edukasi, yang di pendidikan ya, yang ini saya hapus. Nah, ternyata di sini hanya ada ini karena kita hanya 2 tahun ya, hanya ada di tahun 2020. Ya, kalau kita pengen 5 tahun, nah 5 tahun, nah ini muncul lebih banyak. Tinggal di download saja, ini semuanya ada. Download, keluar artikel yang kita dapatkan, gitu. Mesin pencarian yang lain ada banyak, bisa lewat Science Direct. Ntar saya gambarkan ya. Saya contohkan satu lagi aja. Ya, Science Direct sudah terlihat di hadapan Bapak Ibu. Terlihat? Terlihat tidak? Apakah terlihat? Apanya mau? Apanya? Yang ada di hadapan Bapak Ibu, dan situsnya Science Direct. Sudah kelihatan? Belum, masih Erik tadi. Mas, ya. Belum, Bu. Harus dihentikan dulu memang ya. Ya, sebentar. Saya hentikan dulu. Kemudian saya buka. Maaf Ibu, ini waktunya sepertinya sudah cukup ya. Ya. Baik. Ya baik, oke. Intinya cara mencari artikel di jurnal itu untuk sekarang itu sangat mudah, tinggal kemauan Bapak Ibu saja. Nanti bisa, yang membutuhkan bisa saya jelaskan di next time ya. Di tempat-tempat mesin pencarian yang lain. Itu banyak sekali, kita mau cari artikel sampai tingkat ribuan itu bisa, sangat bisa. Dari artikel yang jurnal biasa sampai bereputasi. Kemudian satu lagi untuk apa tadi? Nanti jika memang Bapak Ibu membutuhkan bisa nanti di lain waktu, karena ini agak panjang ya Mendeley itu ya. Bapak Ibu perlu latihan. Jadi enak kalau pakai Mendeley itu nanti berubah gaya selingkuhnya, kita tinggal klik nanti semuanya berubah sendiri. Kita tidak perlu mengatur, mengurutkan satu persatu, tidak perlu seperti itu. Gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Pak Robi, monggo silahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Jumini. Ngapunten tadi ada kesalahan penyebutan nama. Nah, baik, mohon maaf ini untuk rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Ini berhubung ternyata waktu kita juga singkat, maka untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari pemaparan yang sudah Ibu Sri Jumini paparkan tadi. Dan untuk itu saya buka untuk termin yang pertama 3 penanya. Kalau misalkan nanti masih cukup kita memakai termin yang kedua, tapi untuk kalau misalkan nanti waktunya memang tidak mencukupkan, maka cukup satu saja. Silahkan saya buka untuk 3 penanya. Monggo Bapak Idam. Terima kasih. Mungkin bisa dihidupkan untuk penanya Ibu Khalifah. Ini siapa dulu Pak? Bapak Idam dulu, monggo Bapak Idam. Terima kasih Pak Moderator, Pak Robin. Bapak Idam dulu, monggo silahkan. Saya Idam dari SD Negeri 1 Pagerjo, Kecamatan Kerdek, mau bertanya. Sebelumnya kan untuk penelitian yang dilaksanakan ataupun khusus untuk guru biasanya kan membuat PTK atau penelitian tindakan kelas. Apakah ada tips atau triknya agar PTK itu lebih bervariasi ataupun lebih excellent gitu? Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab, Bu? Kita kumpulkan dulu saja, nggih. Untuk selanjutnya penanya kedua, monggo
Ibu Khalifah tadi yang sudah Itu acung nggih berarti. Sri Juwaria. Ibu Juwaria Juga dulu nomor- Pak. Ibu Juwaria Ibu dulu. Juwaria pertama. Oh, Ibu Juwaria dulu nggih, monggo Ibu Juwaria. Iya, saya dulu. Maaf ya, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Jumini. Oke, ya. Ini bagus sekali tadi referensinya ya untuk cari di jurnal-jurnal internasional udah banyak sekali dan luas sekali ya Bu ternyata. Dan di sini di dalam penelitian ketika memasukkan hadis biasanya untuk penguji atau peneliti itu biasanya minta bahwa untuk hadis itu ditahrij gitu Bu. Nah, ini bagaimana cara penulisan yang tepat di dalam footnote ketika hadis itu ditahrij. Soalnya kan ada yang tahrijnya itu kola-kola itu dari awal sampai akhir sampainya kepada Nabi itu harus semua ditulis atau hanya kepada yang awal ketika hadis itu ditemukan sampai kepada Nabi saja. Ngoten Bu, sepertinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Juwaria sudah bergabung. Selanjutnya satu lagi nggih, Ibu Khalifah tadi nggih. Monggo dari Nggih. lagi. Nggih, matur suwun Ibu Juwaria. Ibu Sri, terima kasih atas waktunya nggih Pak Ahmad. Mohon izin bertanya. Tadi kan udah disampaikan ya beberapa ciri khas dari jenis-jenis karya tulis, dan di situ ada agar bagaimana agar kita itu tadi disampaikan juga, pokoknya jangan kebanyakan mikir gitu loh Bu, jangan kebanyakan mikir, tulis aja. Nah itu gimana cara tipsnya agar itu tulisan kita itu bisa mengalir dan sesuai dengan template-template yang diberikan seperti itu. Terus ada tipsnya bagaimana Bu biar agar bisa tulisan kita bisa masuk ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 3 penanya di termin yang pertama. Selanjutnya saya bacakan dahulu ini pertanyaan dari Bapak Idam di Pagerujo Kerteng. Ini yang ditanyakan adalah penelitian untuk guru kan PTK. Adakah tips agar lebih baik untuk membuat PTK tersebut? Enggak Ibu, langsung dijawab saja. Oke, ya baik. Saya jawab dulu dari yang terakhir ya, yang Mbak Khalifah dari Jepara. Jauh sekali ya. Oke, monggo. Enggak, kalau begini ya nggak jauh ya, semuanya terhubung. Oke, jadi memang ya segala sesuatu itu memang harus segera kita mulai. Kalau prinsipnya pengusaha itu kan bagi orang yang sukses itu berbuat untuk memulai. Bagi orang yang gagal itu berpikir untuk memulai. Bukan berarti berbuat saja tidak usah mikir gitu ya. Seperti itu. Saya termasuk yang memang suka menulis juga ya. Apa yang ada di pikiran kita itu ditulis saja. Ditulis, kemudian ketika kita baca, tulis, dapat dibaca, dipahami, kemudian kita tuangkan dengan kata-kata kita, kemudian kita sebutkan sumbernya, tulis saja terus. Tetapi kita sudah punya pola tadi ya, sudah punya kerangka, pendahuluan, metode, kemudian data, kemudian pembahasan, kesimpulan sudah kita tulis kerangkanya. Atau kalau kita mau baru tahap pembuatan laporan di bagian latar belakang, yang kita pikirkan tulis saja, tulis, kemudian nanti untuk membuat artikel yang bagus itu tidak hanya sekali 2 kali menulis jadi, tidak ya. Kita sekali menulis itu harus kita review, kita lihat lagi, kita tata lagi kata-katanya, terus sudah berulang kita tata. Nah, giliran kita masukkan ke jurnal, belum tentu diterima, bisa jadi pertama masuk langsung ditolak. Atau sudah direview berkali-kali, bahkan sampai 5 kali dan lebih, 7 kali, begitu pada akhirnya ditolak. Nah, kan masih lebih baik dari awal mengajukan kemudian ditolak gitu ya. Ini kita sudah mereview sampai 5 kali dan pada akhirnya ditolak.
sakitnya di mana? Sakit hati sekali kan. Bahkan kata-kata reviewer itu, oh itu yo sak geleme dhewe gitu ya. Ada yang sampai pedas sekali, ada seperti itu. Tapi itu semua dalam rangka ini membuat tulisan kita itu akhirnya jadi bagus. Oh ini kurang di sini, harus seperti ini, harus seperti ini. Atau nanti gini, peer review dengan rekan kita sebelum kita kirim ke jurnal atau untuk kompetisi itu, kita minta tolong rekan kita. Kita silang ya, kita mengoreksi teman kita, kemudian teman kita mengoreksi punya kita. yang pasti untuk membuat tulisan yang baik itu tidak instan, ada prosesnya. Tetapi itu semuanya itu bisa diasah. Semakin sering kita menulis, kita akan semakin lihai. Sehingga hanya sekedar menulis, kalau artikel jurnal internasional itu malah sedikit, Bu. Jadi hanya 6 lembar, hanya 6 halaman. Kalau PTK itu kan bisa sampai 50 lembar begitu ya. Nah, kalau artikel itu lebih sedikit tapi berbobot. Jadi memang harus seperti itu. Tidak sekali 2 kali langsung jadi bagus. Beberapa kali, dan harus pede, tulis saja. Lama-lama ini otak ide-ide yang ada di otak kita itu jadi lebih tajam, lebih jelas. Dan akhirnya biasanya orang yang suka menulis itu memang lebih cerdas, ininya lebih tajam pikirannya. Itu ya Mbak Alif ya. Oke Bu, makasih. Memang jurnal yang internasional masih sedikit-sedikit ya Bu ya. Latar belakang pun itu pendahuluannya itu juga sangat sedikit. Tapi memang perlu belajar lagi banyak. Matur suwun Ibu. Ya, jadi kalau masalah terkait dengan jurnal tidak semuanya, yaitu tadi saya menyebutkan salah satu contoh, ada jurnal yang memang hanya membatasi maksimal 6 halaman. Nanti kalau ada lebih sedikit ada tambahan biaya submit, biaya itu ada seperti itu. Tapi ada juga satu jurnal itu yang satu artikel itu sampai 50 halaman, referensinya beratus-ratus. Ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung jurnalnya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang hadis ya Pak Ahmad ya. Dari Ibu Sri Juwariah ini kalau tentang hadis ini menulisnya memasukkannya di footnote itu seperti apa? Apakah untuk yang ketika ditahrij itu harus yang nabi-nabi itu ikut dimasukkan atau seperti apa? Oke. Biasanya memang begitu. Kalau jurnal karena saya fokusnya pada artikel di jurnal ya, itu jarang yang menggunakan footnote. Tetapi memang banyak tulisan-tulisan yang kaitannya atau kontennya itu keagamaan. Ada juga yang pakai seperti itu. Kadang kan sampai separuh badan lebih ya, footnote itu hanya untuk menjelaskan silsilah seperti itu, yang memang harus dituliskan semua. Sehingga memang sebetulnya kalau melihat kualitas dari footnote atau pengutipan itu menjadi lebih komprehensif, lebih jelas. Jadi artikel ini itu mengutip pendapatnya, hadisnya ini, kemudian diriwayatkan oleh ini dan seterusnya. Karena memang dalam riwayat penafsiran hadis itu kan tidak sembarangan ya, sanadnya harus jelas. Itu memang harus dituliskan semua sesuai. Ada kaidah khusus penulisan footnote ya. Catatan kaki itu ada aturan khusus, tidak sembarang. Nah, secara umum memang kita pakai body note. Jadi kalau saya gambarkan begini, dalam sebuah, misalnya saya ambil tulisan, ada tulisan, ini ada, ya, misalnya saya ambilnya satu tulisan tentang literasi teknologi. Sebentar, saya share screen dulu. Saya gambarkan sedikit ya.
Jadi memang penulisan pengolahan referensi ini agak panjang ya. Ya. Nah, ini saya contohkan, misalnya ini ada tulisan, kemudian ini saya kutip, ini saya pakai referensi pengelolaan Mendeley. Nah, di sini, misalnya, nah ini kan body note ya. Kalau footnote seperti yang Ibu Juwaria tadi tanyakan, itu kan catatan kaki ya. Di sini ada banyak pilihan di sini. Ada endnote, ada footnote. Nah, ini pilihannya banyak. Nah, ini kalau ini ada aturannya, ada tata, dan ini kalau mau dibahas satu pertemuan tersendiri ya. Tetapi ini saya ingin menggambarkan. Ada gaya-gaya kalau saya. Nah, di sini nih, ini misalnya kan ini saya pakai model gaya IIE ya, seperti ini. Jadi urutannya numbering. Ini kalau saya lihat bagian data pustaka, penulisannya urut seperti ini. Nanti kalau kita mau ngutip berikutnya tulisan nomor 1 di sini, nanti akan secara otomatis ada di sini. Jadi ini misalnya saya pengen ini ya tulisan yang pertama tadi. Tulisan yang pertama tadi pengen saya kutip lagi nih. Ini saya biar cepat, ini saya copy aja judulnya. Kemudian saya pengen nulis tulisan ini itu mengutip dari yang pertama, dari tulisan yang pertama tadi. Saya klik ini, insert. Kemudian saya masukkan. Saya cari judulnya. Nah, ini sudah langsung muncul, saya klik. Nah, muncul lagi di sini. Di bawah sudah otomatis ada. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu tadi apa gitu. Jadi nanti sudah langsung muncul sendiri referensi yang kita pakai. Nah, terkait dengan footnote, saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap di sini ya. Tetapi di sini dipakai ini itu ada semuanya. Nah ini tadi saya menggambarkan. Kalau ini kita pakai IEE, misalnya ini kita mau ubah gayanya, pakai yang sering dipakai di Indonesia itu misalnya pakai apa misalnya ya. Coba saya ubah di sini apa ya yang sering kita pakai. Nah, di sini sudah langsung berubah. Di bawah menyesuaikan yang di bawah. Nah, ini tadi kan angka ya. Ini sudah menyesuaikan. Mengikuti apa? Abjad. Tadi kan saya contohkan satu numbering, satunya abjad ya. Ini sudah urut sendiri, kita tidak perlu mengurutkan satu persatu. Nah, jadi untuk referensi seperti itu. Kemudian untuk footnote, ikuti aturan mainnya ya Bu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi, yang pertama tentang PTK ya. Iya, betul. Dari Pak Idam, memang kalau guru ada kewajiban untuk membuat PTK ya. Ini sebetulnya sangat bagus sekali. Kenapa PTK, Action Research, dan untuk teman-teman mahasiswa yang belum mengajar itu tidak saya sarankan untuk skripsinya mengambil PTK. Karena PTK itu gurunya harus paham betul kelas itu dan memang mengajar di kelas itu sehingga paham karakteristik siswanya. Dan beberapa guru yang dia memakai PTK tetapi tidak mengikuti kaidah PTK yang benar, tidak saya luluskan. Misalnya begini, minimal kan 2 siklus ya, siklus 1, siklus 2.
ada kondisi prasiklus. Kemudian siklus 1, siklus 2 itu diusahakan di dekade yang berbeda. Prasiklus itu kondisi sebelum kita memberikan perlakuan. Tetapi ini dikatakan sebagai siklus 1. Kemudian kita hanya memberikan sekali tindakan, ini dikatakan siklus 2. Dan hanya berlangsung 1 atau 2 kali pertemuan. Mungkin tidak kira-kira. Nah, hasil yang kita dapatkan kan tidak maksimal, apalagi kalau untuk pembentukan karakter. Nah, makanya sebetulnya yang ideal PTK itu kan dilaksanakan 1 semester penuh, sehingga kita betul-betul bisa mengamati perubahan yang terjadi secara lengkap dan dilakukan oleh guru yang mengajar di kelas itu, sehingga betul-betul paham betul perubahan yang terjadi. Nah, sehingga kalau ini bisa dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Oh, dulu saya memberikan perlakuan seperti ini, hasilnya seperti ini. Coba lagi di semester berikutnya. Kalau seperti ini, seperti apa? Jadi kan kalau guru yang ada di kelas itu sambil ngajar, kan tidak perlu waktu khusus untuk penelitian. Kita sambil ngajar sekaligus penelitian. Awal semester kita seminarkan proposalnya, akhir semester kita seminarkan hasilnya. Kita dapat kumnya, dan juga secara pengembangan keilmuan itu kita memiliki banyak hasanah, banyak pengalaman terkait dengan metode-metode yang kita pakai yang memang diperlukan dan cocok di kelas itu. Kadang begini, tidak semua metode pembelajaran itu cocok sesuai dengan teorinya. Misalnya begini, secara teori, metode inquiry itu, metode demonstrasi itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Itu kan secara teori seperti itu. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Nah, ternyata ada sekolah yang ketika diterapkan metode eksperimen atau demonstrasi masih bangkunya, eksperimen aja, hasil belajar itu malah turun. Nah, kita analisis. Ini kan temuan yang kita analisis ini kan berbeda dari teori-teori yang ada. Ini kan menarik. Ada sebuah novelty, kebaruan, temuan. Nah, ini kita kan menjadi kaya. Oh, ternyata kalau siswa yang sarananya minim, kemudian motivasi belajarnya rendah, dikasih metode eksperimen, mereka malah bingung. Akhirnya nggak mau belajar. Akhirnya prestasinya turun. Nah, misalnya seperti ini. Beda dengan siswa yang sarananya lengkap, mereka secara motivasi belajar juga sudah bagus, disuruh eksperimen seneng, sehingga prestasi belajarnya naik. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dilakukan, harus banyak dilakukan oleh guru, agar memang pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kita lakukan kadang gini, terlalu tinggi. Setelah yang kita tulis, bisa kita jadikan PTK. Tadi PTK itu harus punya sistematika yang sudah dari awal ya, tidak hanya sekedarnya tidak, tetapi sudah terencana dengan baik perangkatnya, kemudian instrumen-instrumennya, variabel-variabelnya sudah dikendalikan dan sudah disiapkan. Kalau ini bisa kita lakukan secara rutin, kita akan mempunyai banyak variasi hasil penelitian. Begitu mungkin. Oke. Bagaimana Bapak Idam? Sudah cukup nih untuk jawaban tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Sri Dumini? Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi untuk kami dan rekan-rekan guru sekalian untuk bisa membuat penelitian yang ternyata juga bisa kita laksanakan tanpa harus mengeluarkan waktu atau istilahnya meluangkan waktu lebih. Karena memang untuk kesehariannya bisa kami terapkan. Oke, betul. Baik, Ibu mungkin ada
eh, apa ya, semacam kata simpulan mungkin Bu, atau yang ingin disampaikan di akhir ini Bu, sebelum kita tutup? Baik. Terima kasih. Closing statement ya dari saya. Yang terakhir tadi saya sampaikan. Apa tadi? ATM-ku amati, tiru, modifikasi, terus kerjakan, upayakan. Itu kata-kata itu. Dan segera lakukan. Nggak usah banyak mikir. Jadi kewajiban yang harus kita lakukan itu jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia. Yang kita tidak perlu menyampaikan apa kesibukan kita. Yang sibuk saja mereka masih sempat menulis. Apalagi kita yang masih punya banyak waktu luang. Nggak ada kok waktu luang, tetapi insya Allah kita bisa, tinggal kemauan. Mari kita bangun mimpi kita, jika tidak kita akan membangun mimpi orang lain. Kuatkan kemauan, karena kemauan akan mengasah kemampuan. Begitu Pak Robit, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Jumini yang sudah memaparkan hasil ataupun memaparkan diskusi materi pada kesempatan kali ini, dan semoga saja para rekan guru bisa mengambil kesimpulan ataupun bisa langsung mempraktekkan ya, apa yang tadi sudah kita bahas. Yang jelas beberapa hal yang bisa saya catat adalah kita harus mengerti artikel ilmiah itu apa dahulu. Pengertiannya ya ini tulisan yang berisi kumpulan gagasan, ide, dan juga hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, kajian, dan juga evaluasi yang disajikan secara terstruktur sesuai metode ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan tentunya juga tadi kita sudah melihat ya ataupun menyimak berbagai pemaparan, ada ragam karya tulis ilmiah, yakni ada artikel atau paper, kemudian artikel untuk seminar atau konferensi, karangan ilmiah, makalah, buku, diktat, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu kita catat adalah tadi sudah disampaikan di closing statement oleh Ibu Sri Jumini bahwasanya apabila kita ingin melakukan ataupun memulai untuk menulis, maka mulailah, jangan banyak berpikir, langsung kerjakan saja. Dan apabila nanti ketika kita mengirimkan hasil karya ilmiah kita namun ditolak, maka jangan jadikan itu sebagai pematah semangat, namun jadikan itu sebagai pelecut semangat, karena tentunya dari penolakan tersebut kita bisa review, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan untuk yang terakhir, kunci untuk mulai menulis adalah ATM-ku, amati, tiru, modifikasi, kemudian kerjakan, dan juga upayakan. Mungkin demikian tadi yang sudah dipaparkan, semoga saja memberikan pengetahuan baru untuk kita tentunya. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin tadi sudah dipaparkan waktunya, tapi ternyata untuk diskusi kita sangat hangat. Oleh karenanya terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Semoga saja kita tetap semangat untuk bisa belajar terus dan terus dan terus. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, dan tentunya dari saya selaku moderator, apabila punya banyak kesalahan ataupun hal yang kurang dimengerti ataupun kurang masih belajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke host, dan dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Pak Robit yang sudah berkenan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari narasumber Ibu Sri Jumini juga selalu bermanfaat untuk kita, menambah inspirasi, terutama berkaitan dengan menulis artikel ilmiah. Bila mana Bapak Ibu sekalian berkenan, mohon untuk berkenan menghidupkan kamera untuk dokumentasi pada malam hari ini. Yang berkenan saja, kami tunggu dalam waktu kurang lebih setengah menit. Kalaupun tidak, kami akan screenshot dari foto profil Bapak Ibu sekalian sebagai dokumentasi. Setengah menit kami tunggu sekarang.
Sudah ada Bu Jum yang aktif. Pak Robin masih aktif tidak? Bu Iva, Pak Catur, Bu Rina, Bu Yana maksud kami, Bu Nela, ada Bu Yastuti, ada Bu Ade Triwidianti, Pak Angga. Dan bila mana Bapak Ibu sekalian belum mendapat kesempatan bertanya kepada narasumber kita kali ini, mungkin akan ada diskusi selanjutnya bila mana Ibu Ujum berkenan, ataupun pada diskusi-diskusi yang ada pada grup WA Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo, insya Allah. 10 detik lagi, kalau tidak kami akan screenshot apa adanya berkaitan dengan dokumentasi diskusi pada malam hari ini. Saya profilnya saja ya Pak, Oke, udah nggak siap. berkerudung. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan menghadiri diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan dari Komunitas Guru Belajar Wonosobo kepada narasumber Ibu Sri Jumini dan Bapak Ahmad Rofid Hasan selaku moderator. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bisa dibalas dengan sebaik pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan ilmu pada kita semuanya. Terima kasih. Kami sebagai host mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Derek pamit Bapak Ibu Saya pamit ya, terima kasih semuanya ya. Matur nuwun Ibu. Sami-sami.